Baiklah, kita akan mulai materi kuliah fondasi dinamis. Jadi untuk mata kuliah fondasi dinamis ini kita akan belajar bagaimana tentang mendesain fondasi yang menerima beban-beban dinamis. Jadi yang menerima beban-beban dinamis. Jadi kalau kita lihat dari kita belajar di rekayasa fondasi 1 maupun di rekayasa fondasi 2, semuanya itu adalah fondasi, baik fondasi dangkal maupun fondasi dalam itu menerima beban statis. Nah, untuk materi rekayasa fondasi dinamis ini, kita akan belajar mengenai bagaimana fondasi menerima beban dinamis. Dan untuk beban dinamis kali ini itu ada macam-macam ya, bisa dari gempa, bisa dari mesin ya, dan lain-lain sebagainya. Yang kita akan bahas pada kali ini tentang bagaimana mendesain fondasi yang dibangun untuk menahan beban dinamis dari mesin-mesin. Nah, ini yang kita akan pelajari dalam mata kuliah fondasi dinamis ini. Oke, kita lanjut. Apa saja yang kita sebut dengan fondasi dinamis ya? Kita lihat. Ya, di dalam desain fondasi dinamis itu yang disebabkan oleh mesin, maka dia tetap sama walaupun kita mengontrol beban dinamis, tapi dia tetap sama. Dia harus juga kontrol beban statis. Jadi yang pertama sebelum kita kontrol beban dinamis, maka yang kita kontrol adalah dia aman terhadap beban statis. Nah, kemudian setelah dia aman terhadap beban statis, baru kita cek terhadap beban dinamis. Nah, untuk lebih lanjut kita mengenal dulu sumber-sumber beban dinamis dari mesin. Ada berbagai jenis mesin yang sering kita lihat atau yang ada di lapangan gitu. Antara lain pertama yaitu yang kita sebut dengan mesin reciprocating mesin ya, reciprocating mesin. Kemudian kedua ada apa? Ada impact mesin. Baru ketiga ada rotary mesin. Oke, itu tiga jenis mesin yang ada di lapangan. Kemudian mari kita lihat spesifikasi dari masing-masing mesin ini, mulai dari reciprocating mesin, impact mesin, dan rotary mesin. Oke, mari kita lihat masing-masing mesin ini bagaimana ya. Oke, lanjut. Ya, kita lihat reciprocating mesin ya. Jadi mesin ini atau this machine produce periodic unbalanced force. Jadi dia biasa mesin reciprocating ini mengeluarkan satu atau gaya-gaya yang unbalance secara periodik. Contohnya yang kita sebut dengan reciprocating mesin itu adalah kompresor ya. Misalnya reciprocating engine dan kompresor. Nah, the unbalanced force in such machines varies sinusoidal. Jadi dia bentuk gaya sinusoidalnya bervariasi ya. Kemudian yang kategori dengan operating reciprocating mesin itu biasanya operating speednya atau kecepatan dari mesin itu, dayanya daripada mesin itu such machine are usually atau biasanya less than 600 rpm. Jadi lebih kurang daripada 600 itu dia punya speed ya, dia punya kecepatan, dia punya putaran ya. Itu. Nah, ini kita kategorikan sebagai reciprocating mesin-mesin atau engine ya, mesin. Nah, ini satu model mesin yang harus kita buat. Andai ada mesin seperti ini kita buat dan kita harus kontrol fondasinya agar supaya dia aman ya. Oke, ini satu jenis fondasi seperti ini. Kita lanjut ke mesin yang model kedua. Oke. Yang mesin kedua ini adalah impact mesin ya, mesin that produce impact loads. Jadi mesin yang menghasilkan beban yang impact ya, yang
kalau bahasa kita itu beban yang kalau apa reciprocating itu dia model vibrasi ya, bervibrasi. Kalau impact dia sekali-sekali ya, dia memukul sekali-sekali. Nah, itu contoh contoh seperti hammer ya, force hammer itu kalau kita lihat kalau dipancang tiang-tiang pancang itu pakai hammer, ada diesel hammer, ada drop hammer. Nah, pada saat dipukul itu mesin ini pukulan daripada mesin ini memberikan impact loads. Jadi itu yang kita sebut dengan impact machine. Nah, in such machine, jadi seperti dalam mesin ini, maka dynamic load builds up in every short period. Jadi dia tidak seperti vibrasi, dia bergetar terus. Tapi untuk impact machine dia dalam certain period, dari satu waktu, very short period, tapi dekat juga. Jadi dia pukul ya. Ya. Oke, itu impact machine. Dan di mana klasifikasi jenis ini itu the speed of operation of this machine is about 60 to 150 blows per menit ya, per menit ya. Jadi 60, jadi 1 menit itu kira-kira 60 kali dia pukul ya. Pung, teng, 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 teng. Itu sampai 150 blow. Nah, ini masuk kategori impact mesin. Dia masuk kategori impact mesin ya. Oke, itu tipe mesin yang kedua. Yang tadi tipe mesinnya adalah reciprocating ya. Ya. Sekarang kita impact mesin. Jadi tipe jenis mesin yang kedua, dan semua sama, mesin pertama maupun mesin kedua ini kita lihat kita harus mendesain fondasi dinamis yang cocok dengan tiap tipe mesin yang ada ini. Oke, kita lanjut ke mesin yang tipe mesin yang ketiga ya. Oke, kita lihat. Nah, ini ada rotary mesin ya, rotary mesin. Dia medium and high speed. Jadi kalau tadi masih reciprocating itu yang speed yang lebih kecil. Nah, kalau sudah bicara rotary mesin ini, dia speednya sudah sedang sampai tinggi ya, sudah sampai tinggi. Nah, itu operating speednya berapa? Itu bervariasi dari 1.500 to 10.000 ya, 10.000 RPM ya. Ini 1.500 sampai 10.000 RPM. Nah, ini kita sebut rotary mesin. Inilah tipe-tipe dan jenis-jenis daripada fondasi dinamis. Ini tipe-tipe dan jenis daripada fondasi dinamis. Oke, jadi kita sudah tahu yang beban-beban dinamis yang yang muncul dari adanya mesin-mesin ya, mesin-mesin yang tadi, reciprocating mesin, impact mesin, kemudian rotary mesin. Nah, dengan besaran-besaran ini kita sudah tahu, oh kalau dia tipe ini, kalau dia seperti kompresor dengan 1.500 RPM berarti dia tipe masuk rotary. Kenapa kita perlu mengetahui ini? Karena kita harus mengetahui supaya kita nanti mendesain fondasi yang cocok. Nggak bisa kalau kita salah memilih fondasi, maka kita sama dengan tidak mampu mengendalikan beban dinamis tersebut, dan resiko daripada salah dalam memilih jenis fondasi dari tiap-tiap jenis mesin ini, yaitu nanti kita sudah tahu ada resiko sama dengan kalau fondasi itu kalau tidak sesuai atau salah mendesain, menghitung, maka bangunan bisa roboh. Tapi ini mesin bisa kolaps ya, itu ini berbahaya, mesin bisa atau bukan mesinnya bisa kolaps. Yang lebih berbahaya itu adalah dia mengganggu daerah sekitarnya. Jadi itu bisa mengganggu seperti kalau kita lihat itu generator genset yang ada di misalnya di mall, yang berapa mall yang ada di Manado sini, itu kalau fondasinya tidak bagus, maka kalau kita berdiri dekat maka akan terjadi getaran. Dan kalau tidak baik benar, maka bisa saja getaran ini bisa memecahkan kaca-kaca, mengganggu sekitar, itu terjadi gangguan di lingkungan sekitar. Nah, ini maksud dan tujuan daripada kita belajar atau memahami tentang jenis-jenis mesin ini agar supaya nanti kita bisa memilih fondasi yang tepat di dalam kita mendesain fondasi yang memikul beban dinamis. Oke, jadi kita sudah tahu, kalau tadi kita sudah mengetahui jenis-jenis fondasi, maka selanjutnya kita akan melihat sekarang kecocokan fondasi untuk jenis-jenis mesin yang sudah kita
pelajari, yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, fondasi-fondasi apa yang cocok? Itu kita lihat, the type of foundation that is suitable for a machine depends on the type of the machine, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tergantung daripada jenis mesin yang ada, untuk fondasi apa yang cocok untuk jenis-jenis mesin yang saya sebutkan tadi. Nah, contoh di sini kita lihat, for the reciprocating machine yang cocok adalah block foundation, ini yang biasa kita gunakan ini ya. Jadi kalau reciprocating mesin itu yang umum, yang banyak ya, karena yang genset-genset kecil itu banyak kita pakai blok saja. Karena ini sudah cukup dapat meredam beban dinamis yang muncul daripada getaran yang beban dinamis yang ditimbulkan oleh mesin reciprocating ya. Oke, sudah, itu satu. Kemudian a block foundation consists of pedestal integrated with footing. Jadi kalau kita bicara dengan atau model block fondasi blok itu biasanya ada pedestalnya yang terintegrasi dengan foot dari fondasinya itu sendiri. Kemudian block foundation has a large mass and hence a smaller natural frequency. Artinya apa di sini? A block foundation has a large mass ya. Artinya dia mempunyai, kalau blok itu fondasi blok. Jadi kita ada blok kayak box begitu, ya, biasanya dari beton, biasanya kita buat beton bisa beton bertulang. Nah, ini dia berat, masanya berat. Jadi berat sehingga dia bisa mengurangi atau memunculkan frekuensi natural ya. Frekuensi natural. Nah, ini yang akan kita hitung. Jadi kalau kita lihat, kalau di fondasi statis itu, ini kita sudah mulai bicara tentang apa yang dihitung di dalam, yang harus kita kontrol di dalam menangani beban dinamis yang ditimbulkan oleh mesin-mesin ini. Nah, itu adalah natural frequency. Natural frequency ini yang harus dijaga, jangan sampai sama dengan frekuensi yang ditimbulkan oleh mesin sendiri. Jadi frekuensi mesin itu kita harus jaga. Itu istilahnya kalau dia terjadi sama, maka itu sama dengan kita mengatakan terjadi resonansi. Nah, resonansi ini sangat tidak boleh di dalam kita desain terjadi resonansi dalam mendesain fondasi dinamis. Jadi ini yang patut harus kita pahami. Jadi fondasi itu dia kendalikan itu natural frekuensinya ya. Jadi jangan sampai terjadi resonansi. Oke, ini salah satu fungsi misalnya dari block foundation untuk jenis mesin reciprocating ya. Oke, jadi itu yang kita lihat. Kemudian fondasi yang cocok ya. Nah, ini contoh modelnya ya. Ini model block foundationnya, kita lihat ada mesin, ada motornya, kemudian kita buat fondasi bloknya ya. Oke, ini gambar menunjukkan tentang bagaimana kita mendesain block foundation ya. Kita mendesain block foundation. Oke. Kita lanjut ya. Jadi kita dari mesin reciprocating dengan fondasi yang cocok untuk itu. Dan ini yang banyak karena kita kan mesin-mesin umumnya tidak besar-besar speednya ya. Umumnya 600 rpm dan lain, karena genset seperti itu. Nanti kalau mesin-mesin turbin dan lain sebagainya di PLTA dan lain sebagainya, itu biasa kita pakai yang mesin atau fondasi yang lain lagi. Ini cuma contoh, yang paling banyak seperti ini. Jadi untuk sebagai pengantar fondasi dinamis, ini kita sudah bisa mendesain. Jadi kalau ada generator, genset kita sudah bisa. Oke, nanti sebentar kita lihat bagaimana teori perhitungan daripada misalnya frekuensi natural, amplitudo. Ada dua yang paling penting yang kita harus kendalikan akibat beban-beban dinamis, itu antara lain frekuensinya kita harus jaga, frekuensi natural, jangan sampai terjadi resonansi. Kemudian yang penting juga satu amplitudo. Nah itu, tapi nanti sebentar kita lihat aja. Ini kita mau mengenal dulu jenis-jenis fondasi, jenis mesin, kemudian fondasi yang cocok. Sampai di situ dulu kita mengenal itu. Selanjutnya kita lihat
Kita lihat juga untuk suitable type foundation is a relative lighter foundation is preferred. As the mass of foundation reduce, its natural frequency increase. Jadi ini salah satu prinsip yang juga perlu kita ketahui dalam mendesain fondasi dinamis ya. Kalau berat atau massa fondasi ini kita berkurang, maka kita akan menghasilkan natural frekuensi itu bertambah, artinya bertambah. Jadi inilah seninya kita mendesain fondasi dinamis di sini, di mana ya kita bisa mengatur kalau kita jangan sampai misalnya tadi 600 frekuensi mesinnya 600 RPM. Nah, kemudian natural frekuensinya 600, berarti dia satu. Artinya terjadi resonansi, maka itu tidak aman. Tidak aman artinya apa? Kalau berarti getaran yang ditimbulkan oleh mesin itu dia merambat ke dan bisa merusak, misalnya ada orang yang terdekat di situ tidak nyaman karena ada getaran, bisa saja merusak, terjadi retak atau bahkan pecah atau kaca atau apa, dan bisa dindingnya bisa retak dan lain sebagai bangunan-bangunan yang terdekat dengan mesin tersebut. Jadi itu yang menyebabkan kita harus kontrol ya. Salah satu antara lain kita harus mengetahui dari massa berat daripada fondasi tersebut. Oke, kita lanjut. Nanti adik-adik mahasiswa yang ingin tanya jawab bisa sebentar, nanti saya buka ruang tanya jawab ya. Ini saya jelaskan dulu, nanti ada ruang tanya jawab. Ruang tanya jawab bisa dari chat langsung, bisa dari chat langsung, nanti saya jelaskan, nanti saya online kan chatnya, dan itu bisa tanya jawab langsung di situ. Saya buka, selesai saya jelaskan dulu ini dasar-dasar daripada fondasi dinamis ya. Memang mata kuliah ini hanya pengantar fondasi dinamis, jadi kita tidak akan masuk jauh, tapi paling tidak dari mata kuliah ini kalau kalau kita belajar, maka kita sudah bisa mendesain fondasi dinamis itu menahan beban-beban dinamis, antara lain dari mesin-mesin, genset lah, generator yang besar, turbin, dan lain sebagainya. Ini tujuan daripada kalau kita mau belajar tentang fondasi dinamis. Oke, lanjut juga. Oke, ini ada kita lihat model mengurangi massa. Jadi bisa saja tadi O1, apa kita mau tambah berat lagi? Oh, tidak usah, kita kasih kurang aja supaya frekuensinya naik, frekuensi naturalnya naik. Nah, dengan model box Orcation foundation ya, seperti ini. Ini salah satu mengurangi massa. Jadi ini kita tidak kita kasih kosong. Ya, di sini kita kasih kosong sehingga massa daripada fondasi itu berkurang. Nah, massa berfondasi berkurang berarti apa? Natural frekuensinya akan naik. Jadi dia akan melebihi daripada frekuensi mesin itu sendiri. Nah, kalau dia melebihi daripada frekuensi mesin itu, maka artinya ini dia aman. Jangan sampai dia sama. Ini yang harus kita atur ya. Itu oke. Antara lain ini poin yang penting yang harus kita pahami di dalam belajar fondasi dinamis. Oke, lanjut. Oke, kita lihat sekarang suitable type of foundation yang untuk steam turbine ya, turbin uap ya. Ini agak susah, lebih susah, ini lebih besar. This consists of system of wall column and beam slab. Ini sudah kombinasi daripada kolom ini ya sudah menjurus ke fondasi lebih dalam lagi. Ini untuk kasus steam turbine ya. Artinya dia sudah lebih besar. Tuh tadi rotary mesin dan lain sebagainya. Nah, each element of such foundation is quite flexible. Jadi elemennya lebih fleksibel daripada elemen struktur maksudnya ya. Lebih fleksibel. Oke, kita lanjut ke ini model gambarnya ya. Kita lihat ini model gambar daripada fondasi yang mesin ya. Jadi model wall column ya. Wall column kita lihat sini ada beam slab, ini mesinnya, ada beam slab, ini ada dinding kolom, ini sana kiri baru ada base slab. Nah, ini adalah turbin, seperti mesin-mesin turbin ini bagus ya. Kita pakai. Jadi berbeda dengan reciprocating mesin ini ke rotary mesin. Oke, ini bagaimana kita memilih fondasi untuk jenis-jenis mesin yang ada. Oke.
Nah, sekarang kita mulai belajar terminologi yang tadi saya sudah sebutkan ya. Apa yang mau dihitung? Kalau di fondasi statis kan, beban-beban statis kan, yaitu kita harus hitung daya dukungnya. Daya dukung itu misalnya beban ultimate ya, beban maksimum yang dapat dipikul oleh fondasi tersebut ya. Kemudian selain beban-beban yang bekerja harus dia aman terhadap jangan terjadi keruntuhan geser daripada tanah itu akibat beban yang terlalu besar. Nah, kemudian juga di fondasi beban statis itu kita juga harus jaga jangan terjadi penurunan. Jadi aman terhadap beban-beban yang bekerja baik beban vertikal, horizontal dan momen dan juga harus jangan sampai terjadi penurunan. Nah, itu di fondasi yang menerima beban statis. Nah, sekarang kalau di dinamis, selain kita harus kontrol statisnya, kita harus kontrol dinamisnya. Beban-beban dinamis itu yang tadi sebagian saya sudah jelaskan di awal. Itu frekuensi, antara lain kita harus mengetahui frekuensi natural, frekuensi mesin, kita harus tahu amplitudonya. Lain apalagi? Nah, ini terminologi yang dipakai di dalam mendesain fondasi atau beban-beban dinamis. Oke, mari kita lihat apa itu. Ya, pertama vibrasi, ya, vibration. Jadi vibration, apa itu vibration? Sebenarnya ini kalau kita belajar ilmu-ilmu fisika, ini ada ya. Vibration adalah time dependent repeating motion of translational or rotational type of body processing mass and analysis is termed as vibration. Jadi sebenarnya orang bahasa Manado bilang getaran, ya toh, motion, repeating motion atau getaran yang berulang itu ya. Terjadi vibrasi kan orang setahu ada vibrasi itu. Kemudian the vibratory motion of a body can be of three types ya. Yaitu secara ini kita ada tiga tipe jadi vibrasi itu namanya periodic, random or transient. Jadi ada yang periodik bentuk vibrasi yang periodik, ada random acak atau transient. Jadi model transient. Nah, sekarang vibrasi ini kenapa? Ini yang perlu ini yang frekuensi mesinnya ini. Jadi frekuensi mesinnya itu kita harus mengetahui vibrasi. Jadi frekuensi mesinnya baru kita dapat hitung frekuensi frekuensi naturalnya ya yang lewat di fondasi. Kita kendalikan fondasi supaya getaran yang masuk ke tanah itu dikendalikan oleh fondasi sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitarnya atau membuat kerusakan. Nah, ini tentang vibrasi. Oke, lanjut kita lihat. Ini tadi kita bicara vibrasi, sekarang kita bicara amplitude. Amplitude itu yang penting ya, amplitudo. Jangan sampai terjadi amplitudonya terlalu besar. Jadi vibrasinya kita jaga antara frekuensi mesin dan frekuensi natural, kita harus jaga jangan sampai terjadi resonansi. Nah, sekarang kalau tidak terjadi resonansi, oke itu sudah aman. Nah, sekarang amplitudo juga harus dicek. Artinya gelombang ya. Itu kalau ada satu gelombang, tinggi gelombang itu yang kita sebut dengan amplitudo. The maximum displacement of a vibrating body from its mean position of static equilibrium. Itu yang kita sebut dengan amplitude ya atau amplitudo ya. Tinggi daripada gelombang kan ya, vibrasi ada satu gelombang satu periode. Nah, periode itu periode daripada time period in which the motion repeats itself. Jadi ada vibrasi, ada getaran, ada gelombang, maka satu periode itu satu time period ya, itu disebut dengan satu time period. Oke. That's amplitude. Jadi kita sudah tahu apa itu vibrasi, apa itu amplitudo, dan apa itu periode. Ya, oke. Ini istilah-istilah yang dipakai atau yang kita harus tahu di dalam kita mendesain fondasi dinamis. Ya, oke. Apalagi kita lihat. Oke, ada juga cycle ya. Cycle artinya apa? The motion completed in one period is the cycle of motion. Jadi satu gelombang getaran yang lengkap dalam satu periode. Jadi ada atas bawah itu kita sebut sebenarnya satu cycle. Satu cycle. That's the cycle. Itu yang disebut satu cycle. Ini sebenarnya fisika di SMA kalau nggak salah ini kita belajar ya. Oke.
Lanjut itu damping. Damping it is the resistance to motion due to friction and or other causes. Ya, jadi damping itu it is the resistance to motion due to friction and or other causes. Jadi artinya damping ini apa? Itu adanya tahanan itu terhadap itu kan tadi ada gelombang, ada vibrasi, ada getaran. Nah, damping itu upaya untuk menahan getaran tersebut due to the friction and or other causes. Jadi itu fondasi antara lain dia mengendalikan damping atau nanti ada lagi bukan cuma fondasi aja kita menaruh sesuatu untuk mengurangi getarannya. Biasanya bisa saja kita pakai karet dan lain sebagainya di fondasi di bawah mesin supaya ada damping di situ, ada terjadi resisten tahanan ya. Itu apa? Untuk mengendalikan frekuensi atau vibrasi yang ditimbulkan oleh mesin. Oke, itu damping ya. Ada juga viscous damping. Viscous damping artinya when the damping force is proportional to the velocity of the system. Jadi gaya damping itu is sebanding to the velocity of the system. Nah, that is the viscous damping. Okay, that's the viscous damping, the cycle damping, viscous damping, vibrasi, amplitude, period ya. Oke, itu semua yang apa? Yang istilah-istilah yang terminologi yang harus kita pahami di dalam kita mendesain fondasi dinamis. Lanjut, apalagi ini juga kita harus pahami degree of freedom. Apa itu degree of freedom? Yaitu derajat kebebasan. Jadi derajat kebebasan. Biasanya ada 1 derajat kebebasan, ada 2 derajat kebebasan, 3 derajat kebebasan, dan lain sebagainya. Dan yang sekarang kita belajar aja 1 derajat, karena 1 derajat aja udah susah. Apalagi kita mau belajar dalam 3 arah. Kan itu getaran kan dia tidak cuma dalam 1 arah, dia bergerak. Dia ada arah X, ada Y, ada Z. Oke, itu paling tidak itu 3. Tapi di dalam pengantar fondasi dinamis ini kita hanya belajar one degree of freedom. Number of independent coordinates required to define a vibratory system. Jadi number of independent coordinates required to define a vibratory system. Jadi jumlah koordinat independen yang tergantung daripada sistem vibrasi. Jadi itu dia. Oke. Kemudian free vibration. Jadi vibration of a system when it is displaced from its equilibrium position and left to vibrate. Jadi free vibration itu vibrasi yang bebas, itu dia vibrasi getaran yang dalam satu sistem itu when it is displaced, melepas. Jadi dia pada saat dia getaran dia melepas, dia terus from its equilibrium position and left to the vibrate. Jadi satu periode dia muncul lagi, gelombang yang baru, itu namanya vibrasi bebas ya, getaran vibrasi bebas. Oke, itu. Nah, ini kita sudah mulai belajar tentang angka-angka atau nilai-nilai yang akan kita hitung di dalam terminologi untuk belajar beban-beban dinamis. Ya, tadi sudah kita belajar natural frekuensi. Jadi apa itu natural frekuensi? Ini yang harus kita hitung sebentar nanti, karena ini yang menjadi nilai yang menentukan bahwa dia aman atau tidak fondasinya yang kita desain tadi, pakai fondasi blok kayak, pakai fondasi wall, kolom kayak, dan lain sebagainya ya tadi. Oke, natural frequency, the frequency at which a system vibrates under the effect of forces inherent in the system. Artinya itu the frequency in which the system vibrates under the effect of force inherent in the system. Jadi ini yang tadi itu kita lihat ada frekuensi mesin atau vibrasi yang ditimbulkan dari mesin, dia masuk lewat lewat fondasi dan dia terus ke tanah. Nah, ini yang sistem ini yang kita sebut dengan natural frequency. Nah, kalau operating frequency, the frequency at which a machine is operating. Artinya muncul daripada mesin, getaran yang diakibatkan oleh mesin tersebut. Memang sih sekarang mesin-mesin banyak dia sudah lebih silent ya, sudah RPM-nya besar tapi dia vibrasinya jadi kecil. Jadi walaupun mesin besar tapi vibrationnya kecil. Ya, tapi tetap kita harus kendalikan, tidak bisa. Kalau tidak kita bisa mengganggu atau merusak lingkungan di sekitar mesin itu kita mau tempatkan mesin tersebut. Nah, ini natural frequency operating mesin. Nah, ini perbandingan operating
frekuensi dan natural frekuensi ini tidak boleh sama. Jadi kalau kita mendesain natural frekuensi misalnya dapat 3, operating frekuensi namanya 2 atau berapa. Nah ini 3 dan 3 atau 3, 2 dan 2 maka dia 1. 1 artinya apa? Itu terjadi resonansi. Kalau terjadi resonansi maka fondasi tersebut tidak aman. Itu yang harus kita atur, kita harus desain supaya dia jangan sama. Dia harus lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 1. Jadi sehingga kalau dia lebih kecil dari 1, lebih rasio perbandingan antara natural frekuensi dan operating frekuensi, maka fondasi tersebut itu aman, yang kita desain itu aman. Tidak ada gangguan. Mesin tersebut tidak mengganggu lingkungan sekitar. Oke, itu kita belajar natural frekuensi, operating frekuensi. Lanjut, resonance. Ini yang saya sebut tadi, frekuensi resonance. The frequency resonance at which the maximum response occur in a system subjected to steady state force vibration. Jadi ini the frequency at which the maximum response occurs in a system subjected to steady state force vibration. Jadi itu yang saya bilang, kita jangan sampai terjadi resonansi. Artinya dia nilai natural frekuensi dan nilai frekuensi mesinnya itu satu, sama. Itu harus itu. Ini frekuensi ratio. Kita lihat frekuensi ratio perbandingan antara operating frekuensi operasi mesin, frekuensi mesin dan natural frekuensi daripada satu sistem. Ini kalau dia sama maka itu terjadi resonansi. Ya, itu yang tidak boleh. Ini sebenarnya hal yang pokok di dalam kita mendesain fondasi mesin, ya. Oke, resonans sudah. Jadi intinya kita sudah lihat apa itu frekuensi mesin, apa itu frekuensi natural alam, ya. Kemudian apa itu resonansi dan apa itu ratio, frekuensi ratio. Nah, ini semua yang terminologi yang harus kita pahami sebagai jika kita ingin mendesain fondasi dinamis. Lanjut. Kita lihat ada juga mode of vibration. Itu berbicara tentang karakteristik atau pattern assumed by a system in which the motion of every particle is simple harmonic with the same frequency. Jadi mode-nya. Jadi bagian daripada vibrasi itu yang dari produce daripada operating frekuensi. Begitu juga periodik. Periodik when a system in a motion crosses the equilibrium position at defined interval of time. Jadi periodik itu satu gelombang, ya, itu gelombang daripada vibrasi, motion, gerakan vibrasi, ya. Oke, that's the mode of vibration and periodic. Oke, lanjut kita lihat yaitu aperiodic. Jadi ada juga aperiodic. Ini istilah-istilah yang juga kita harus tahu. When there is non-regularity of the system in crossing its equilibrium position during motion. Jadi aperiodic itu saat, saya balik lagi. Jadi ini istilah-istilah, ya, yang harus kita tahu juga. When there is no regularity of the system in crossing the equilibrium position during motion. Kemudian steady, ini istilah-istilah aja. When a system is under sinusoidal force, vibration and the response of the system is also sinusoidal, ya. Istilah itu kondisi-kondisi. Jadi sebenarnya itu tadi sebenarnya hanya kondisi-kondisi daripada bagaimana itu motion bergerak, ya. Kemudian ada transient. Nah, ini resonance juga, ya. When a system is subjected to a sudden velocity. Jadi ini saat sistem tiba-tiba ada mengalami atau menerima velocity tiba-tiba, ya, velocity percepatan tiba-tiba. Kemudian ini resonance tadi. Resonance when the frequency of the existing force operating frequency machine equals to the natural frequency. Jadi pada saat dia terjadi operating ini sama, operating mesin, frekuensi mesin dan natural frekuensi dia sama, maka itu yang kita sebut dengan resonansi, dan itu harus dijaga jangan sampai terjadi. Kalau torang itu terjadi berarti torang fondasi, desain fondasi tidak aman, dan artinya kalau tidak aman berarti mengganggu lingkungan sekitar kita. Ini tentang
transient resonance dan transient and resonance dan lain sebagainya tadi sudah. Oke, kita akan masuk ke desain kriteria for satisfactory action of a machine, tapi ini nanti akan dibahas dalam materi yang berikut. Nanti di lain waktu kita akan bahas tentang materi ini. Oke, selanjutnya saya buka sebentar. Diskusi. Jika ada silakan. Oke, kalau ada yang ingin diskusi lewat chatting silakan ya. Oke, silakan. Ada berapa orang di sini? Ada 4 orang yang menonton. Silakan kalau ada yang oke. Ada Mir Charles, yuk silakan. Gimana? Yuk, oke. Kita lihat ya, karena tidak ada pertanyaan, kita ya ini sudah ada berapa, ada yang menonton, ada yang melihat. Silakan yang ingin mengetahuinya, ini saya sudah ini nanti video jadi hasil ininya bisa kita lihat ya. Jadi saya kira untuk kuliah kita pada kali ini sekian dulu, nanti sampai jumpa lagi di kuliah yang akan datang. Oke, silakan nanti mahasiswa saya harap untuk supaya nanti dapat mengikuti semua kegiatan perkuliahan.